Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pejuang, selamat datang di Bilik Belajar, tempat terupdate info CPNS, P3K, dan teman diskusi buat kamu. Yuk masuk biliknya sekarang, karena diskusi kita akan segera dimulai. Nah, Sobat Pejuang, gak kerasa nih, penerimaan aparatur sipil negara di tahun 2021 bentar lagi akan selesai. Kemudian akan dilanjutkan dengan penerimaan ASN di tahun 2022. Tapi ada beberapa perbedaan penerimaan ASN di tahun 2022 dan di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun-tahun sebelumnya, penerimaan ASN itu memang lebih difokuskan untuk CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Dan beberapa tahun terakhir, memang penerimaan ASN mulai dibuka untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tetapi, untuk di tahun 2022, Kemenpan RB sudah mengumumkan bahwa penerimaan ASN akan difokuskan kepada P3K aja, sedangkan CPNS hanya dibuka untuk sekolah kedinasan. Nah, tapi teman-teman udah tahu belum sih apa sih sebenarnya perbedaan dari CPNS dan P3K? So, hari ini kita akan membahas tentang perbedaan CPNS dan P3K. So, don't go anywhere and keep on watching. Basically, perbedaan yang paling kelihatan antara PNS dan P3K itu ada di masa kerjanya. Kalau PNS, dia memiliki sifat pegawai tetap atau memiliki masa kerja sampai usia pegawai tersebut memasuki usia pensiun. Sedangkan kalau P3K itu sifatnya kontrak atau dengan perjanjian kerja, sehingga masa kerjanya akan mengikuti perjanjian kerja tersebut. Nah, perjanjian kerja ini sendiri paling singkat adalah 1 tahun dan paling lama adalah 5 tahun. Nah, tapi instansi bisa memperpanjang kontrak kerja dari P3K jika instansi memang merasa membutuhkan P3K tersebut. Nah, perbedaan lainnya antara PNS dan P3K itu ada pada gaji dan pendapatannya. Sebetulnya, baik itu PNS maupun P3K, dalam penentuan gaji pokok itu sama-sama berdasarkan golongan dan masa kerjanya. Begitu juga dengan tunjangannya itu kurang lebih sama. Tapi yang membedakan adalah untuk PNS ketika di tahun ke-0 atau ketika masih berstatus menjadi CPNS atau calon pegawai negeri sipil, gaji yang diterima tidak akan sampai 100%, tetapi hanya 80% saja. Nah, berbeda dengan P3K yang langsung mendapatkan gaji sebesar 100% pada tahun pertamanya. Nah, tetapi P3K tidak akan mendapatkan dana pensiun seperti yang didapatkan dengan PNS. Selain itu, ada beberapa perbedaan antara PNS atau CPNS dan P3K pada saat perekrutannya berdasarkan dengan perekrutan yang telah dilakukan di tahun 2021. Nah, yang pertama nih, untuk usia pelamar untuk CPNS itu diatur atau dibatasi berdasarkan dengan tingkat pendidikan yang mereka gunakan untuk melamar. Misalnya, untuk pelamar yang menggunakan ijazah SMA, maka batasan usianya itu adalah 18 sampai 28 tahun. Nah, tapi untuk pelamar yang menggunakan ijazah D3, D4, S1, S2 dan profesi, batasan usianya adalah 18 sampai 35 tahun. Sedangkan untuk pelamar yang menggunakan ijazah S3, batasan usianya adalah 18 sampai 40 tahun. Sedangkan untuk P3K, batasan usianya ini jauh lebih panjang dibandingkan dengan CPNS, karena batasan usianya tidak diatur berdasarkan tingkat pendidikan yang mereka gunakan, tetapi berdasarkan dengan formasi yang akan mereka tuju. Nah, jadi minimal usia pelamar dari P3K adalah 20 tahun dan maksimal usianya adalah 1 tahun sebelum di usia pensiun. Jadi misalnya untuk pelamar P3K, untuk formasi guru dengan usia pensiun 60 tahun, maka batasan usia pelamarnya adalah 59 tahun. Kemudian untuk dosen dan guru besar dengan usia pensiun 65 tahun, berarti maksimal usia pelamarnya adalah 64 tahun, begitu juga dengan formasi-formasi lainnya. Selain usia, ada perbedaan juga pada pengalaman dari pelamar. Nah, kalau CPNS nih, tidak ada aturan mengenai apakah pelamar ini harus memiliki pengalaman atau tidak. Nah, jadi asalkan mereka memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi itu, maka mereka diperbolehkan untuk melamar.
tapi berbeda dengan P3K di tahun 2021 karena pelamar memang hanya dibatasi oleh orang-orang yang memiliki pengalaman aja. Jadi misalnya nih, untuk P3K guru, maka pendaftarnya adalah guru-guru non-ASN atau guru swasta yang telah terdaftar di Dapodik. Atau untuk P3K tenaga kesehatan, maka mereka yang mendaftar adalah tenaga kesehatan yang memiliki STR aktif. Jadi orang-orang yang sudah memang memiliki pengalaman di bidangnya. Nah, perbedaan yang ketiga ada pada jalur pendaftarannya. Nah, kalau CPNS, kita udah cukup familiar ya, bahwa ada beberapa jalur yang dibuka untuk CPNS. Ada jalur umum, jalur cum laude, kemudian jalur putra-putri Papua, dan jalur disabilitas. Nah, tetapi untuk P3K, ini memang dibatasi hanya untuk jalur umum dan jalur disabilitas aja. Kemudian yang keempat, ada juga perbedaan nih antara CPNS dan P3K pada jenis tesnya. Nah, kalau CPNS kita udah sangat familiar ya bahwa tesnya itu tahapannya dari seleksi administrasi, kemudian ada seleksi kompetensi dasar atau SKD yang memiliki subtes TWK, TIU, dan TKP. Kemudian yang ketiga adalah seleksi kompetensi bidang atau SKB. Nah, kalau P3K ya, dia memiliki dua tahapan seleksi aja. Yang pertama adalah seleksi administrasi dan kedua adalah seleksi kompetensi, di mana di dalam seleksi kompetensi ini nanti akan terbagi lagi menjadi 3 subtes, yaitu kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural, dan juga ditambah dengan wawancara menggunakan CAT atau Computer Assisted Test. Nah, ada perbedaan juga nih di syarat lain-lain antara CPNS dan P3K. Kayak misalnya untuk CPNS, pelamarnya itu tidak diatur atau tidak dibatasi boleh mendaftar di satker atau di instansi yang mana. Selama kualifikasi pendidikan mereka sesuai dengan formasi itu, maka mereka diperbolehkan untuk melamar. Nah, kalau P3K, karena mereka adalah orang-orang yang berpengalaman, maka mereka akan diminta untuk daftar di satker atau instansi tempat mereka bekerja. Kecuali jika satker dan instansi itu tidak membuka formasi P3K, maka mereka diperbolehkan untuk melamar di satker atau instansi lain. Tetapi tetap diprioritaskan orang-orang yang sudah berada di satker atau instansi tersebut. Berdasarkan perbedaan tadi, masing-masing dari CPNS atau PNS dan P3K ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalnya kayak P3K tadi ya, walaupun dia sifatnya kontrak, tetapi secara range usia ini jauh lebih luas dibandingkan dengan PNS. Jadi untuk teman-teman atau sobat pejuang yang secara usia tidak bisa mendaftar untuk formasi CPNS, sobat pejuang masih punya kesempatan untuk bisa menjadi aparatur sipil negara melalui jabatan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Apakah peraturan P3K di tahun 2022 akan sama dengan P3K di tahun 2021? Ini belum tentu sama ya, karena bisa jadi justru peraturannya akan jauh berbeda. Karena di tahun 2022 penerimaan ASN difokuskan hanya untuk P3K aja, jadi bisa jadi di tahun ini tidak akan dibatasi untuk yang memiliki pengalaman aja, tetapi fresh graduate dan tidak berpengalaman juga diperbolehkan untuk melamar. Tetapi kita akan menunggu format yang akan ditentukan, apakah nanti akan dipisahkan antara yang berpengalaman atau tidak, atau ada format lain yang telah disiapkan oleh Kemenpan RB yang sekiranya menjadi format terbaik untuk penerimaan ASN di 2022. Untuk kepastiannya, kita masih harus menunggu informasi resmi dari pusat. Jadi untuk sobat pejuang, tetap semangat dan terus berusaha. Semoga tahun 2022 adalah waktu terbaik sobat pejuang untuk menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Sekian untuk kali ini, terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk di like, komen, dan di share video ini untuk membantu seluruh sobat pejuang untuk tetap update info CPNS dan P3K. Jangan lupa juga di subscribe channel Bilik Belajar dan dinyalakan tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan videonya. Bye-bye, semangat berjuang!